Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadratul kiram yang saya hormati, Kepala Yayasan Asmaul Husna beserta seluruh perangkatnya, yang saya hormati seluruh lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Asmaul Husna, para dewan guru, para wali murid, serta para murid yang saya harapkan apa yang menjadi cita-citanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa membudidaya, menambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberi kesempatan dapat beribadah di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri nikmat-nikmat tersebut dengan maqalah alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi Agung junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah, penuh keutamaan. Bulan Ramadan merupakan ladang pahala bagi kita semua, merupakan ladang pahala dan kebaikan bagi kita semua. Bulan Ramadan juga merupakan bulan ampunan, bulan kemuliaan, bulan di mana semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, tadi telah disampaikan bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, penuh keutamaan, yang merupakan ladang pahala bagi kita semua. Sebagian ulama berkata, "Ata Ramadhanu mazra'atal ibad litadhhiril qulubi minal fasad." Ramadan itu datang bagaikan seperti ladang, bagaikan seperti sawah untuk orang-orang yang beriman. Nah, tujuannya apa? Litadhhiril qulubi minal fasad, yaitu untuk membersihkan hati dari sesuatu yang rusak, sesuatu yang kotor, sesuatu yang tercela. Ramadan bagaikan sebuah ladang atau sebuah sawah, yang mana barang siapa mau menanaminya, mengolahnya, merawatnya, merabuknya, maka nanti akan tumbuh kebaikan-kebaikan dan nantinya kita akan memanennya kelak di akhir zaman. Saya ibaratkan begini, umpama kita mempunyai tanah atau mempunyai sawah. Bayangkan saja kita punya ladang, punya sawah. Kok kita mau merawatnya, kita mau mengolahnya, dibajak, diairi air, terus ditanami tanaman yang baik-baik seperti jagung, padi, pohon dan sebagainya. Lalu kita rawat sampai tumbuh hingga akhirnya masa panen kita ambil. Lah, akhirnya itulah kita bisa memanen atau mengambil kebaikan dari apa yang kita tanam. Begitu juga di dalam bulan Ramadan. Barang siapa mau menjaganya, mau memuliakannya,
mau berbuat kebaikan di dalamnya, mau menanamkan amal soleh di dalamnya, maka nanti kelak dia akan memanen apa yang dia perbuat nanti. Sama juga semacam itu, ibarat bulan Ramadan seperti halnya ladang atau sawah. Litadhiril qulubi minal fasad, untuk mensucikan hati dari sesuatu yang rusak, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik. Coba kita angan-angan, umpama ladang atau sawah kita biarkan, tidak kita olah, tidak kita bajak, kita biarkan saja. Apakah kita nanti akan panen sesuatu yang baik-baik? Apakah nanti di akhir cerita kita akan panen jagung, panen padi, panen pohon? Apakah akan terjadi? Saya rasa tidak. Sebab apa? Ketika ada tanah kita biarkan saja, maka nanti yang tumbuh bukanlah tanaman-tanaman yang baik, akan tetapi malah tumbuh tanaman-tanaman yang liar, seperti rumput atau semak-semak dan lainnya, yang dimana itu kurang ada manfaatnya. Begitu juga bulan Ramadan, ketika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, tidak bisa mengolahnya dengan baik, maka tidak ada apapun yang bisa kita peroleh. Maka rugi dong. Kita sebagai orang Islam harus pintar dalam menyikapi segala hal. Kita harus bisa mendapatkan hikmah dari suatu kejadian, suatu peristiwa. Kita juga harus bisa mengambil manfaat dari bulan Ramadan ini. Jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu tanpa adanya manfaat yang kembali kepada kita. Ayolah, saya ajak kepada semuanya, bareng-bareng kita beribadah, kita tuntaskan rutinitas ibadah di bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Mumpung ini masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Jangan sampai kita semakin lemah, semakin lalai. Awal kita semangat, semakin menengah, semakin akhir kok malah kita kendor. Jangan. Kita tingkatkan terus. Kita istiqomahkan dalam ibadah kita, supaya kita bisa memanen kebaikan yang berlipat-lipat ganda, supaya kita bisa memanen kebaikan yang berlimpah kelak di akhirat nanti. Bulan Ramadan juga merupakan bulan ampunan, bulan maghfirah. Diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 45, juga diceritakan di dalam kitab Wasilatul Hufron halaman 11. Hukiya an ba'di ahlil ilmi anau qol, diceritakan dari sebagian ahli ilmu. Jadi kalau ahli ilmu zaman dahulu ya ulama semacam itu. Kalau umpama zaman sekarang ya seperti para ustadz, para kiai. Nah, mereka para ulama itu berkata, kana indana rajulun ismu Muhammadun. Suatu ketika mereka sedang bersama seorang pemuda yang mempunyai nama Muhammad. Wa kana la yusolli illa qita'an. Kalau boleh saya gambarkan, itu Muhammad itu adalah seorang pemuda yang saat itu ya nakal lah semacam itu. Sebab kenapa kok saya menyebutkan nakal? La yusolli illa qita'an. Sebab dia itu tidak melakukan sholat kecuali langka. Artinya apa? Ya sholat, ya enggak ya sholat. Sholatnya bolong-bolong lah semacam itu. Fa'idha dakhala syahru Ramadan zayyana nafsahu bisiyab al-fakhirah wattib wa yasumu wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Akan tetapi sifat Muhammad ini yang tadinya mohon maaf nakal ini berbanding terbalik ketika masuk bulan Ramadan. Fa'idha dakhala syahru Ramadan zayyana nafsahu bisiyab wal al-fakhirah. Pemuda yang namanya Muhammad ini menghiasi dirinya dengan pakaian-pakaian yang bagus, pakaian-pakaian yang mewah, pakaian-pakaian yang bersih, serta dia juga memakai wangi-wangian. Pakaian bagus, mewah, bersih, serta memakai wangi-wangian. Serta di dalam bulan Ramadan ini
pemuda yang bernama Muhammad itu melakukan puasa serta melakukan sholat, bahkan mengkodoni puasa-puasa atau mengkodoni sholat-sholat yang pernah bolong-bolong itu, hingga akhirnya menimbulkan pertanyaan bagi para alim, para ulama pada waktu itu. Qataltu lahu fi dzalik faqala hada syahru taubah wa rahmah wal barakah. Ditanya pemuda itu yang namanya Muhammad oleh para ulama itu, "Duh, Muhammad, kenapa kok kamu kok begini? Padahal dulu ketika kamu sebelum Ramadan kamu itu adalah pemuda yang nakal. Tapi begitu kamu masuk Ramadan, kamu kok berubah drastis. Kenapa kok kamu bisa melakukan semacam ini?" Jawaban beliau apa? Hada syahru taubah wa rahmah wal barakah. Ini merupakan bulan penuh taubat, bulannya taubat, bulan penuh rahmat dan juga bulan penuh berkah. Asallahu ayyatajawaza anni bifadlihi. Semoga saja Allah mengampuni dosa-dosaku sebab keutamaannya. Nah, dari jawaban tersebut membuat para ulama atau orang alim pada masanya itu ya tertegun. Wah, Muhammad ini baik sekali hatinya, bagus sekali dia. Singkat cerita, pemuda yang bernama Muhammad ini mati. Famata, mongko mati, maka meninggal si pemuda Muhammad. Faraituhu fil manami faqultu lahu ma fa'alallahu bika. Setelah pemuda yang namanya Muhammad ini meninggal, tak lama kemudian orang alim tersebut yang tadi menanyai Muhammad itu mendapat mimpi. Nah, di dalam mimpinya orang alim ini bertemu Muhammad. Lalu Muhammad itu ditanya oleh orang alim tersebut, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Pemuda yang bernama Muhammad menjawab, "Qala ghafarallahu li ajli hurmati syahri Ramadan." Allah mengampuni dosa-dosaku sebab aku menghormati, memuliakan bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, banyak cara untuk memuliakan bulan Ramadan seperti yang dilakukan oleh pemuda yang bernama Muhammad. Dengan cara apa? Memakai pakaian-pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian, berbuat baik, puasa, sholat, serta mengkodoni sholat-sholat yang dahulu pernah ditinggalkan. Ini salah satu contoh bukti bahwasanya Ramadan merupakan bulan penuh mahfirah atau bulan penuh ampunan. Bahkan di sini Muhammad mendapatkan ampunan tersebut di dalam bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Orang Islam juga harus bisa mengambil manfaat dari cerita ini. Silakan dipelajari, diangan-angan supaya kita juga nanti mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad saja bisa, masa kita enggak? Rugi dong. Bulan Ramadan juga merupakan bulan kemuliaan, yang mana kemuliaan tersebut diberikan kepada umat Islam, bahkan kepada orang selain Islam. Kok bisa semacam itu? Ya bisa. Diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin dan juga di dalam kitab Wasilatul Hufron halaman 10. Diceritakan hukiya anna majusian ra'a ibnuhu fi Ramadan ya'kulu fi sauq fadorobahu faqala lima lam tahfat hurmatal muslimin fi Ramadan. Diceritakan bahwasanya di suatu masa saat bulan Ramadan datang, ada seseorang yang beragama Majusi. Apa itu Majusi? Majusi itu adalah orang yang beragama yang menyembah api. Suatu ketika orang Majusi ini melihat anaknya di tengah-tengah pasar sedang makan dengan cara ngedeng. Ngedeng itu istilah Jawa. Kalau umpama bahasa Indonesianya ya anggap saja seperti makan di tengah kerumunan orang umum, dapat dilihat orang banyak. Padahal waktu itu bulan Ramadan.
Seketika itu orang Majusi itu mendatangi anaknya, lalu memukul anaknya. Dus. Yang nggak saja memukul itu menjotos atau ya apa ya, memukul anaknya. Sembari berkata, apa yang kamu lakukan? Kenapa kok kamu tidak bisa menjaga dirimu menghormati orang Islam yang saat ini sedang melakukan puasa di bulan Ramadan ini? Apa yang kamu lakukan? Hormati mereka lah, kata orang Majusi itu terhadap anaknya sendiri yang tadi dipukul. Singkat cerita, dari semua cerita itu orang Majusi tersebut meninggal dunia. Fara'ahu alimun fil manami ala sariril izzati fil jannah. Tak lama kemudian setelah meninggalnya orang Majusi tersebut, orang alim di situ atau orang yang mohon maaf paham dengan ilmu agama, mungkin saat ini bisa disebut ya para kiai, para ustadz, para ulama. Para ulama pada waktu itu bermimpi bertemu dengan orang Majusi tersebut. Nah, ketika bermimpi bertemu dengan orang Majusi tersebut, orang Majusi tersebut sedang berada di tempat yang mulia, di tempat yang indah di surga. Lalu ditanyalah dia, orang Majusi tersebut, oleh para ulama tersebut, bukankah kamu orang Majusi? Kamu orang Majusi toh? Tanya orang alim tersebut, tanya orang ulama tersebut kepada orang Majusi tersebut. Iya benar, saya Majusi. Saya dulu di dunia itu memang Majusi. Duh, kenapa bisa kamu mendapat kemuliaan semacam ini? Kenapa bisa kamu mendapatkan kebahagiaan yang semacam ini? Padahal kamu Majusi kok. Kamu tidak menyembah Allah kok. Kamu agamanya bukan Islam kok. Kok bisa mendapatkan kemuliaan semacam ini? Jawabnya orang Majusi tersebut, ketika aku sakaratul maut, ketika waktunya saya mau mati, tiba-tiba ada suara yang tergema di atas kepalaku. Ya malaikati, la tatsrukuhu majusian fa'akrimuhu bil Islam bihurmatihi li Ramadan. Bunyinya semacam itu. Artinya adalah, hei para malaikatku, jangan kamu tinggalkan orang ini dalam keadaan Majusi. Muliakan dia di dalam Islam karena dia telah memuliakan bulan Ramadan. Fal isyaratu anal majusiyah lamahtirama Ramadan wajadal iman. Ini menjadi isyarah, ini menjadi petunjuk bahwasanya orang Majusi ini menjadi Islam, ini menemukan keimanan kepada Allah sebab dia memuliakan bulan suci, bulan Ramadan. Fakaifa biman somahu wa taramahu. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah jelas-jelas Islam, yang sudah jelas-jelas memuliakan bulan suci Ramadan, yang jelas-jelas puasa, yang jelas-jelas melaksanakan sholat tarawih dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan kita? Pastinya juga mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Umpama kok ada orang Islam tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini, kok kalah dengan orang Majusi ini, rugi dong, kan semacam itu. Oleh karenanya kita harus semangat, kita harus bermaksimal mungkin beribadah di dalam bulan suci, bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan juga merupakan bulan dikabulkannya doa-doa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata, salah satu la turadu da'watahum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul madlum. Ada tiga golongan, ada tiga kelompok orang-orang yang mana doanya ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira, yaitu orang yang benar-benar sungguh-sungguh melakukan puasa hatta yuftira, sehingga dia berbuka. Ini salah satu keutamaan di dalam bulan Ramadan bagi kita orang Islam. Kok sampai kita tidak tahu? Ya rugi dong. Oleh karenanya, ayo sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci ini.
sehingga apa yang kita inginkan, apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal imamul adil, yaitu adalah imam yang adil. Imam yang adil doanya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi imam atau pemimpin-pemimpin negeri ini, ayolah kita berusaha bersikap adil, jujur dalam melakukan tugas kita. Semoga Allah membantu kita dalam melaksanakan segala urusan kita. Yang ketiga adalah wada'watul madlum, yaitu adalah doanya orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya ini juga merupakan orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang saya hormati, dari tiga ini, orang yang doanya terkabulkan ini, apakah kita ada di salah satunya? Apakah kita termasuk orang yang berpuasa sehingga berbuka? Apakah kita termasuk imam atau pemimpin yang adil? Ataukah kita orang yang sedang didolimi? Kalau kita tidak ada di salah satu dari tiga ini, dan doa kita di bulan Ramadan ini tidak terkabul, ya rugi dong. Oleh karenanya, ayo kita puasa, ya puasa. Puasa itu tidak kok sekedar menahan hawa nafsu saja, tidak kok sekedar menahan makan dan minum saja, tidak. Tapi kita juga harus menjaga hawa nafsu kita supaya dalam ibadah puasa ini bersih tanpa adanya maksiat. Sebab jika kok ibadah puasa selama bulan Ramadan ini bersih tanpa adanya maksiat, maka tujuan dari Ramadan ini akan tercapai. Litadhiril qulubi minal fasad, yaitu adalah untuk membersihkan hati dari sifat-sifat yang jelek, dari sifat-sifat yang merusak, dari nafsu-nafsu yang menyesatkan. Oleh karenanya, Ramadan manfaatkan dengan sebaiknya. Ini sudah di akhir Ramadan, tinggal menghitung hari lagi, Ramadan sudah berakhir. Jangan sampai Ramadan ini meninggalkan kita tanpa adanya manfaat yang kembali kepada kita. Umpama kok kita tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari Ramadan, maka ya rugi dong. Oleh karenanya, ayo kita tunaikan ibadah di dalam bulan Ramadan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf bila ada yang tidak berkenan di hati kalian semua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.